Selanjutnya kita segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria yang berada di Hannover, Jerman. Selamat siang waktu Indonesia, Roni. Roni, Indonesia ini kan merupakan negara ASEAN pertama yang menjadi negara mitra di pameran dagang terbesar dunia, Hannover Messe. Dan tentunya ini sesuatu yang membanggakan ya. Dan Presiden Jokowi juga membuka pertemuan bisnis bersama Kanselir Jerman. Apa saja nih catatan menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, Sarah, kalau kita lihat memang Indonesia untuk kedua kalinya menjadi official partner country pada Hannover Messe 2023. Dan kalau kita lihat pada 2020 yang lalu, memang pertama kalinya Indonesia menjadi official partner country merupakan dalam proses ataupun dalam bentuk digital version. Sehingga kalau saat ini kita sudah bisa kembali beraktivitas dan tentunya pasca pandemi ini menjadi angin segar lagi bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang investasi untuk dilakukan khususnya di sektor industri teknologi seperti yang digaungkan di Hannover Messe 2023 ini yang merupakan pameran terbesar di sektor industri teknologi terbesar di dunia. Nah, kemarin pada tanggal 17 April pada pukul 9 waktu Indonesia, waktu Hannover, Jerman maksud saya, Presiden Joko Widodo secara resmi telah membuka pavilion Indonesia yang seluas 3.000 meter persegi diisi oleh 157 co-eksibitor dari Indonesia yang akan menampilkan ataupun memamerkan kekayaan dan juga kekuatan dari industri teknologi yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini membuka mata dunia, khususnya di Jerman sendiri, untuk bagaimana mereka bisa melihat peluang-peluang investasi yang dilakukan. Kemarin juga kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyatakan bahwa sudah ada dari hasil ini setidaknya 27 agreement atau kesepakatan. Satu di antara adalah government to government, dalam hal ini adalah Indonesia, Jerman, kemudian 4 government to business, kemudian dan sisanya adalah 22 business to business. Dalam signing MOU yang juga dilakukan oleh sejumlah pebisnis di sini dan para investor yang juga memberikan peluang ataupun menunjukkan bahwa adanya chance yang sangat besar bagi para pebisnis ini untuk bisa nantinya mengembangkan sesuai dengan Making Indonesia 4.0 di mana Indonesia berkomitmen untuk nantinya menjadi hilirisasi industri termasuk juga transisi energi bersih. Nah, dua pilar inilah yang menjadi acuan sebenarnya kalau kita lihat juga nantinya ada di dalam Hannover Messe 2023 ini di Pavilion Indonesia ada stand IKN atau Ibu Kota Nusantara yang tentunya menjadi parameter nantinya dalam pembangunan energi baru terbarukan dan juga energi hijau nantinya yang secara infrastruktur maupun juga manufaktur yang akan dibangun di sana. Kalau kita lihat dari apa saja poin-poin penting dalam pertemuan yang dilakukan Indonesia bersama Jerman, tentunya dengan 27 agreement yang sudah ada yang terjadi dari hari pertama kemarin saja, tentunya membuka peluang lagi bagi Indonesia untuk selama nanti pergelaran hingga tanggal 21 April 2023 mendatang. Kita akan lihat seperti apa, bagaimana Indonesia nanti kembali menunjukkan kekuatan digital, kekuatan Internet of Things yang juga kalau kita lihat kemarin dipamerkan juga dalam pembukaan ataupun opening ceremony di Hannover Messe 2023. Suatu hal yang membanggakan, benar sekali seperti yang Anda katakan Sarah, bahwa keberhasilan Indonesia untuk menjadi partner country pada tahun ini tentunya membuka mata oleh dunia bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan industri yang baik dan juga selama ini mungkin Indonesia dikenal sebagai negara tourism ataupun juga untuk pariwisata, tetapi juga dari sektor industri yang hijau menjadi juga satu goal sesuai dengan Indonesia Making Indonesia 4.0. Kalau kita lihat dari kondisi ataupun juga bagaimana desain yang dibuat khusus untuk pavilion Indonesia ini yang menyerupai kapal pinisi, ini juga memberikan suatu simbol ataupun makna yang cukup mendalam bagaimana kapal tradisional ini memiliki ajakan untuk merengarungi masa depan ataupun tantangan masa depan bersama, kolaborasi yang menjadi ataupun partnership yang menjadi kunci dalam menjalankan bagaimana investasi itu berjalan dengan baik. Dan kalau kita lihat kapal pinisi ini juga merefleksikan ada 7 sektor prioritas yang ingin dibawa Indonesia tentunya oleh para pelaku industri di Indonesia yang sudah ada. Saya kemarin sempat berkeliling booth, kemudian melihat bagaimana pergerakan Indonesia ataupun bisnis-bisnis Indonesia di masing-masing sektor. Ada sektor makanan, otomotif, ada sektor kimia, sektor
alat kesehatan dan juga farmasi yang mereka masing-masing tentu membawa hal-hal yang terbaik dari kekuatan mereka, yang tentunya juga sudah ada pendekatan-pendekatan oleh para investor kepada mereka yang juga dilakukan dalam bentuk investor summit seperti itu. Nah, setiap harinya Hannover Messe ini dibuka dari pukul 10 waktu Indonesia, waktu Hannover Jerman, hingga pukul 18 waktu Hannover. Dan kalau kita lihat sepanjang hari biasanya stand Indonesia ini cukup diramaikan dengan hal-hal yang berbau Indonesia, juga ada kuliner Indonesia kalau saya lihat kemarin di pembukaan Indonesia Country Night. Sehingga kalau kita lihat tidak hanya pesan-pesan dari bagaimana investasi ini menjadi satu celah untuk mereka bisa berinvestasi di Indonesia, tetapi juga bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia dalam menyemarakan kondisi ataupun Hannover Messe ini di 2023 ini yang ada di Hannover Messe 2023. Kembali ke Anda, Sarah. Baik, terima kasih atas informasinya koresponden CNN Indonesia, Roni Satria melaporkan langsung dari Hannover, Jerman.